Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Super Semar atau sering disebut Surat Perintah 11 Maret. Nah, mari kita mengenal Super Semar dan isi dari Super Semar. Langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke dalam pembahasan. Surat Perintah 11 Maret atau yang disingkat menjadi Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkomkaptib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang sangat buruk pada saat itu. September 1998, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil reformasi memberikan mandat kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk melacak dokumen asli Super Semar. 55 tahun berlalu, dokumen itu belum diketahui keberadaannya. Hingga saat ini, dokumen surat perintah 11 Maret yang asli belum ditemukan sejak Super Semar itu ditulis 55 tahun silam oleh mantan Presiden Soekarno. Paling tidak ada 3 hal yang turut menambahkan teka-teki Super Semar. Selain raibnya dokumen asli surat maha penting dalam sepenggal sejarah Indonesia yang saat itu baru berumur 21 tahun. Pertama, kehadiran pasukan liar saat sidang Kabinet Dwi Kora di Istana Merdeka yang dipimpin Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Kedua, isi serta proses keluarnya Super Semar. Dan yang terakhir adalah hasil Super Semar yang menimbulkan korban jiwa di sejumlah daerah pasca pembubaran PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kehadiran pasukan liar inilah yang menimbulkan ketegangan dan kepanikan pada diri Soekarno sehingga ia memutuskan menyingkir ke Istana Bogor meski sidang kabinet masih berlangsung. Pada tanggal 30 September 1965, kelompok yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September membunuh 6 jenderal senior Angkatan Darat, merebut kendali sementara di beberapa bagian pusat Jakarta dan mengeluarkan jumlah keputusan atas Radio Republik Indonesia. Soeharto dan pasukannya berhasil menumpas Gerakan 30 September dan dalam proses yang agak berlarut-larut yang berlangsung selama 6 bulan atau lebih, posisi formal Soekarno sebagai presiden negara perlahan-lahan surut. Angkatan bersenjata menuduh saingan lamanya, Partai Komunis Indonesia, berada di balik upaya kudeta dan pembersihan anti-komunis pun terjadi. Selama beberapa bulan berikutnya, Soeharto dan Angkatan bersenjata mengambil inisiatif. Dalam rapat kabinet, saat itu Soeharto tidak hadir. Demonstrasi mahasiswa yang dilindungi oleh tentara dan pasukan tanpa lencana mengepung istana tempat rapat diadakan di Jakarta. Soekarno disarankan untuk meninggalkan sidang tersebut dan terbang ke Istana Bogor. Pada sore harinya, 3 Jenderal TNI, Majen TNI Basuki Rahmat, Brigjen TNI Jenderal M. Yusuf, dan Brigjen TNI Amir Mahmud mengunjungi Soekarno dan pergi dengan Super Semar yang telah ditandatangani oleh Soekarno. Kemudian mereka serahkan kepada Soeharto. Keesokan harinya, Soeharto menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk melarang PKI dan pada tanggal 18 Maret 15 loyalis Soekarno ditangkap. Soeharto mengubah komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan setahun kemudian pada Maret 1967, MPRS memilih untuk mencabut kekuasaan Soekarno dan menunjuk Soeharto menjadi presiden. Proses pengalihan kursi kepresidenan dari Soekarno ke Soeharto memakan waktu selama 2 tahun. Soeharto tetap berkuasa sebagai presiden sampai dia mengundurkan diri selama krisis politik di Indonesia pada Mei 1998. Menurut versi resmi, awal keluarnya Super Semar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantik Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Pada saat sidang dimulai, Brigjen Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Presiden atau Cakrabirawa melaporkan bahwa banyak pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Maijen Kemal Idris,
yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet yang diduga terlibat G30S, diantaranya adalah Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri 1 dan Wakil Perdana Menteri 2 Khairul Saleh yang berangkat ke Bogor, sementara sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Maijen Soeharto yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Maijen Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G30S. Maijen Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai skenario Soeharto untuk menunggu situasi, sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan. Maijen Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat ke Bogor untuk menemui Soekarno di Istana Bogor, yakni Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari terjadi pembicaraan antara ketiga perwira tinggi Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi. Ketiga perwira tersebut mengatakan bahwa Maijen Soeharto mampu untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal Purnawirawan M. Jusuf, pembicaraan dengan Soekarno hingga pukul 20.30 malam atau setengah 9 malam. Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret yang populer dikenal dengan Super Semar, yang ditujukan kepada Maijen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat Super Semar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 dini hari, yang dibawa oleh Sekretaris Mabes Angkatan Darat Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudarmono yang saat itu menerima telepon dari Maijen Sucipto, Ketua G5 Koti, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sucipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkom Katib yang dijabat oleh Maijen Soeharto. Bahkan Sudarmono sempat berdebat dengan Mordiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Super Semar tiba. Nah, selain itu tadi saya akan membahas beberapa kontroversi tentang Super Semar ini. Sebenarnya ada banyak, tapi saya akan membahas 3 hal saja yang membuat kontroversi tentang Super Semar ini. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. 1. Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat tersebut dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar, "Loh, ini kan perpindahan kekuasaan. Beberapa tahun kemudian naskah asli Super Semar dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan di mana karena pelaku sejarah peristiwa lahirnya Super Semar ini sudah meninggal." Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Super Semar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank. Kedua, tentang pengetik Super Semar, siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat tersebut, antara lain Letkol Purnawirawan TNI AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf asisten 1 intelijen resimen Cakrabirawa. Ketiga, kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing Ben Anderson oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Super Semar diketik di atas surat yang berkop markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah menurut Ben menjadi alasan mengapa Super Semar hilang atau sengaja dihilangkan. Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan Andri telah berkali-kali meminta kepada Jenderal Purnawirawan M. Jusuf yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004 agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat sebagai Mensesnek, Jusuf Kala, dan M. Sailan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Andri itu tidak pernah terwujud.
Saksi kunci lainnya adalah mantan Presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008, membuat sejarah Super Semar semakin sulit untuk dipecahkan. Dengan kesimpang siuran Super Semar itu, kalangan sejarawan dan hukum Indonesia mengatakan bahwa peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia dan Super Semar adalah salah satu dari sekian sejarah Indonesia yang masih gelap dan belum terpecahkan. Demikian penjelasan mengenai dokumen Super Semar. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.